Hidup sudah berat, jangan diperberat lagi dengan apa yang orang lain pikirkan tentang kita. Pasti kamu pernah atau sering mendapat komentar menyakitkan dari orang lain tentang apa yang mesti kamu lakukan dengan kondisimu atau usiamu sekarang. Ya, kamu hanya hidup dan tumbuh hanya untuk dibebani dengan impian orang lain tentangmu. Umur sudah 25 kok belum nikah, sarjana kok di rumah, anak tetangga udah PNS sementara kamu malah jadi afiliator aplikasi trading, tolong dong sedikit berguna. Sangat menjengkelkan, ketika orang lain menganggap kamu tidak punya arah hidup yang jelas hanya karena melihat keadaanmu seperti sekarang. Orang lain tak pernah mau tahu betapa menderitanya kamu dengan kondisimu sendiri, perjuangan yang sia-sia, atau harapan yang terus kandas seiring berjalannya waktu. Kami yakin, kamu tidak hanya mencoba satu cara saja, bahkan mungkin saat ini dirimu sendiri ikut serta mempertanyakan perihal kegagalanmu yang begitu banyak menimpa hidupmu sampai sekarang. Menjadi dirimu saat ini sudah cukup melankoli, melihat teman sebayamu sudah punya pekerjaan layak, belum lagi orang lain ikut serta menunjukkan padamu apa yang sudah kamu tahu makin memperburuk keadaan hatimu. Ini bukan tentang bagaimana menjadi kamu yang keras kepala atau kamu yang terlalu toksik menganggap jalan hidupmu sudah tepat tanpa mau tahu pendapat orang lain. Kita mengakui bahwa terkadang memang kita memerlukan dukungan dan masukan orang lain atas kebuntuan yang menimpa kita saat ini. Namun kebanyakan orang tidak bertindak sesuai batas kemampuan mereka. Alih-alih menjadi angin segar untuk kita, mereka malah memposisikan diri mereka menjadi badai yang makin memperburuk keadaan kita dengan tuntutan dan perbandingan tak wajar tersebut. Lantas bagaimana cara kita bertahan dari apa yang dipikirkan orang lain atas kita? Validasi orang lain, membiarkan kegembiraan kita bergantung pada validasi orang lain adalah langkah awal bagi kita untuk menuju penderitaan. Menyenangkan sekali saat mereka memuji kita dan betapa menyedihkannya jika kita bukan lagi menjadi pusat perhatian hanya karena banyaknya kegagalan yang kita alami. Cepatnya teknologi yang berkembang, makin memaksa kita untuk berburu validasi dari orang lain atas karya kita. Semakin banyak pengikut semakin lengkap kebahagiaan kita. Untuk meraih ini kita rela melakukan segala hal termasuk mempermalukan diri demi mendapat pengakuan dari orang lain. Orang lain yang bahkan tidak kita kenal ini telah mengontrol kita sampai pada kehidupan pribadi kita. Lantas kenapa kita mesti bahagia dipuji orang yang bahkan tidak patut kita puji? Belum lagi, ketika ada orang lain yang mencoba menghinamu atas apa yang telah kita lakukan, kita merasa dunia telah berakhir, namun faktanya apa yang diucapkan dan dipikirkan oleh orang lain benar-benar sudah di luar kendali kita. Lantas kenapa kita begitu memikirkan hal tersebut? Padahal, Carl Jung menyebut ini sebagai proyeksi, yang artinya bagaimana orang bereaksi terhadap kita secara langsung mencerminkan diri mereka sendiri dan bagaimana perasaan mereka yang sebenarnya. Konsekuensinya adalah kita secara tidak sadar mengenali pada orang lain apa yang kita kenali dalam diri kita sendiri. Jadi, ketika kita dituduh pemalas, maka sebenarnya sifat malas tersebut ada pada orang yang menuduh kita malas. Mungkin tak ada salahnya untuk mencoba berpikir bahwa kita bukanlah sosok sentral yang menjadi pusat kehidupan di dunia atau dalam lingkup lebih kecil seperti keluarga. Kita hanyalah salah satu dari orang yang berhak menuntut orang lain sama seperti mereka menuntut kita. Itu berarti tidak ada alasan untuk terlalu memikirkan tuntutan orang lain kepada kita. Dan mungkin terakhir yang paling penting adalah hidup kita terlalu singkat jika hanya digunakan untuk memikirkan apa yang dipikirkan orang lain terhadap kita. Umur manusia memang bisa mencapai 80 tahunan, tetapi siapa yang akan menjamin kita akan hidup sampai umur 80 tahun? Sebelum kita sadar ternyata kita telah banyak membuang waktu berharga dalam hidup kita, hanya untuk mengkhawatirkan apa kata orang terhadap kita. Posisi kita sama dengan mereka, jika mereka mampu mengomentari hidup kita, maka kita juga bisa mengomentari hidup mereka, tetapi pertanyaan besarnya adalah, untuk apa? Ingat, bahwa kita tidak memiliki tanggung jawab untuk memenuhi apa yang menurut orang lain harus kita capai saat ini. Kita tidak memiliki tanggung jawab untuk menjadi seperti yang mereka harapkan. Itu kesalahan mereka, bukan kegagalan kita. Mari sudahi galaumu kawan, mulailah mengaduk semen bersama-sama.